Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Amrullah dari kelas 4D Teknik Informatika Unsur Riau. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang SJF atau Shortest Job First yang ada di dalam bab algoritma penjadwalan. Ya, langsung saja. SJF ialah penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya ialah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time yang rendah. Dalam artian, waktu yang digunakan saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem membutuhkan waktu yang singkat. SJF bisa dikatakan algoritma penjadwalan yang optimal, dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari SJF yang pertama, mempunyai efisiensi yang tinggi dan turnaround time yang rendah. Yang kedua, SJF selalu memperhatikan rata-rata waktu respon terkecil, maka sangat baik untuk proses interaktif. Kelemahan dari SJF ialah susahnya memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, proses yang punya burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu ialah proses dengan burst time yang lebih kecil. Nah, di dalam algoritma ini terbagi menjadi dua, yaitu preemptive dan non-preemptive. Preemptive yaitu jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready key dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi sekarang, maka proses yang dieksekusi oleh CPU akan digantikan langsung yang berada di ready key tersebut. Preemptive SJF sering disebut juga shortest remaining time first scheduling. Yang kedua yaitu non-preemptive, yaitu CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready key untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses tersebut memiliki burst time yang lebih kecil. Nah, langsung saja masuk ke contoh soal dari SJF non-preemptive. Nah, SJF non-preemptive ialah jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang burst time-nya paling kecil dan pendeklah yang dilayani lebih dahulu. Seperti contoh yaitu di sini quantum time-nya ada 5, P1 sampai P5. Nah, langsung saja yaitu di sini pada saat arrival time 0, P1 masuk dengan memiliki burst time 12. Nah, di P1 ini langsung diproses. Langsung lagi lanjut masuk ke arrival time yang kedua, isinya yaitu P2 dengan membawa burst time 8, dan masuk lagi arrival time yang ketiga yang isinya P3 dengan burst time 5. Lanjut lagi di arrival time yang kelima, P4 dengan membawa burst time 2, dan di arrival time yang ke-9 P5 yang membawa burst time 1. Nah, di 12 ini P1 ini sudah diproses sehingga tidak ada lagi P1. Dan sisanya ialah P2, P3, P4, dan P5. Nah, di antara 4 ini dilihat mana yang memiliki burst time yang paling kecil, dan itulah yang akan diproses. Nah, di sini di antara 4 ini P5 lah yang memiliki burst time yang paling kecil, yaitu 1. Lalu P5 langsung diproses, 12 tambah 1 langsung ke 13 ini. Di 13 ini sisanya P2, P3, dan P4. Dilihat lagi di mana yang burst time yang paling kecil, yaitu P4. P4 diproses, 13 tambah 2 jadi 15 ini ya, arrival time-nya, dan sisanya yaitu P2 dan P3. P2 dan P3. P3 memiliki burst time lebih kecil, langsung diproses. 15 tambah 5 jadi 20. Dan sisanya ialah P2 dengan burst time 8. Langsung diproses. Dan kita hitung waktu tunggunya, yaitu P1 sama dengan 0 karena langsung diproses, dan P2 sama dengan dia diproses saat arrival time yang ke-20 dan masuk saat arrival time kedua. 20 dikurang 2 sama dengan 18. Lalu P3 diproses saat 15 dan dia masuk saat 3. Jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12. Lalu P4 diproses saat di arrival time yang ke-13. Dia masuk saat
arrival time yang kelima, jadi 13 dikurang 5 sama dengan 8. Lalu P5 diproses saat 12 dan dia masuk saat di 9, yaitu 12 kurang 9 jadi 3. Ditambahkan semuanya jadilah 41. Dan kita hitung lagi rata-rata waiting time atau average waiting time. Jadi 41 dibagi 5 sama dengan 8,2 satuan waktu. Selanjutnya yaitu contoh soal SJF preemptive. SJF preemptive nih, jika proses yang sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, yang mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang lagi dikerjakan, maka proses lain akan dikerjakan, dan sisa proses dikembalikan lagi ke RQ atau ready key. Nah, sama juga tadi tabelnya, kita pakai tabel yang sama. Lalu di saat arrival time 0, masuk P1 dengan membawa burst time 12, langsung diproses, dan kedua dan langsung pindah ke arrival time kedua. Jadi P1 tadi sudah diproses, tinggal 10. 12 kurang 2 jadi 10. Nah, di sini ada lagi masuk P2 dengan membawa burst time 8. Lanjut P2 diproses ke arrival time 3, cuman satu bedanya, jadi P2 sisanya 7. P3 dengan membawa 5 burst time, dan P1 tetap di antrian, masuk antrian. Nah, P3 diproses ke arrival time kelima, jadi 5 tadi sisanya jadi 3. Jadi 3 ke 5 kan 2, 5 kurang 3 sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Nah, isinya ialah P4 dengan membawa burst time 2, P3 membawa burst time 3, P2 dengan burst time 7, dan P1 dengan burst time 10. P4 diproses, masuk ke arrival time ke-7. P4 ini habis. Langsung sisanya P3, P2, dan P1. Dilihat lagi. Ini P3 yang diproses. P3 yang diproses seharusnya bisa selesai, tapi karena ada P5 dengan arrival time 9, jadi belum habis. Sisa 1, 7 ke 9, 2. 3 kurang 2, 1. Jadi isinya P5 dengan 1, P3 dengan 1, P2 dengan membawa burst time 7, dan P1 membawa burst time 10. Lalu, P3 yang diproses ke arrival time 10 habis, jadi P3. Sisanya ialah P5, P2, dan P1. Nah, di 10 ini P5 yang diproses. Dan langsung diproses habis ke 11, di 11. Sisanya P2 dan P1. P2 lebih kecil, jadi P2 diproses langsung 11 tambah 7 di 18. Nah, P1 diprosesnya di saat 18, selesai di 28. Selesai. Nah, kita hitung lagi waktu tunggunya. P1 diproses saat 0, dan diproses lagi saat ke-18. Waktu tunggunya di 2. Jadi 18 kurang 2 sama dengan 16. P2 diproses saat ke arrival time 11 dan masuk antrian saat 3. Jadi 11 kurang 3, 8. P3 diproses saat 7 dan masuk saat 5. Masuk antrian saat 5. Jadi 7 kurang 5 sama dengan 2. Lanjut P4, dia diproses saat 5 dan habis saat 7. Jadi 5 kurang 5 sama dengan 0. Lalu P5 diproses di saat ke-10, di arrival time ke-10. Dia masuk saat 9. 10 kurang 9 sama dengan 1. Jadi totalkan, ditambahkan jadi 27. Hitung lagi average waiting time atau rata-rata waktu tunggu, yaitu jumlah yang tadi 27 dibagi jumlah quantum time. 27 bagi 5 sama dengan 5,4 satuan waktu. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.